Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Pada pertemuan kali ini kita akan mengingat kembali apa itu teks eksplanasi. Ada yang ingat? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Agar dipahami dengan mudah oleh pembaca, kita menuliskannya dengan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu di ruangan rumahmu padam, lampu-lampu yang lain tidak akan ikut padam. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang, hadirlah radio. Masyarakat umum pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, misalnya informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Contoh yang kita lihat di televisi, banyak berita tentang kemajuan pembangunan yang dapat kita lihat, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, waduk, dan sekolah serta rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan yang ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talk show yang membahas budaya Indonesia, juga memperoleh informasi penting. Kini, masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun, demikian tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu kita belajar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kewajiban anak di rumah termasuk mematikan televisi setelah selesai ditonton, merapikan tempat tidur, merapikan mainan setelah selesai bermain, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan. Berikutnya kita akan pelajari kewajiban anak di sekolah. Di antaranya, yang pertama, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan sekolah, dan datang tepat waktu. Setelah itu kita akan mempelajari kewajiban anak di masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti. Selanjutnya, menjaga fasilitas umum. Setelah itu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, tidak menginjak rumput di taman, dan merapikan mainan setelah bermain di taman. Berikutnya kita akan belajar mengenai interval nada. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari interval nada berjarak setengah
1, 1,5, dan 2. Perhatikan tangga nada dan jarak-jarak antar nada pada tangga nada berikut. Nada do ke re jaraknya 1, nada re ke mi jaraknya 1, nada mi ke fa jaraknya setengah, nada fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya adalah 1, kemudian la ke si jaraknya 1, si ke do yang tinggi jaraknya adalah setengah. Berikutnya kita akan belajar mengenai menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Dalam hal ini kita dapat menggunakan kata tanya apa yang biasanya berfungsi menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Kemudian kata tanya siapa yang berfungsi menanyakan pelaku yang terkait dengan peristiwa dalam teks. Kemudian kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya sesuatu. Kemudian kata tanya di mana menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Kata tanya mengapa berfungsi menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses berlangsungnya peristiwa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat rangkaian paralel. Kamu telah mengetahui bahwa pada sebuah rangkaian listrik paralel, alat-alat listrik disusun secara bercabang. Aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya belum tentu ikut padam. Rangkaian listrik paralel biasanya dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, pada lampu tersebut biasanya menyala sendiri-sendiri tiap saat karena berada di percabangan yang berbeda. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.